Aku mau meludahi ini semua, mengakhiri ini semua, aku mau pergi, tapi kayaknya ditahan-tahan. Jangan dong, jangan begitu, karena The Eight of Swords ini merasa terpenjara, terikat. Dan guys, for your information, setiap kali kamu berusaha untuk pergi, kamu akan kena The Tower. Kalau kamu tinggalkan keadaan ini begini, kamu kena The Tower, karena ada yang tersakiti yang kamu buat. Even kamu kayak mau meninggalkan dia, tapi kamu pada akhirnya setelah 2 minggu pertama Juli ini berlalu, kamu itu akan kayak, oh iya ya masih ada. Aku masih peduli sama nih orang, sama orang yang kamu fokuskan ini. Aku masih care sama dia. Dan itu yang membuat kamu stay. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Juli, Capi. Mudah-mudahan bulan Juli ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Bulan penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Amin deh sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Juli 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Capricorn sekaligus, jadi nggak semua Capi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa guys, oke? Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Mungkin ini energi kamu, Kepi, bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys, yang sedang kamu fokuskan. Pasangan tentunya ya, karena kita bicara tentang romance reading. Bisa pacar, bisa tunangan, bisa suami, bisa istri. Atau selingkuhan ya, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business. Oke, ada 10 kartu untuk kamu guys di readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti ketika kamu membahas 6 kartu pertama kamu merasa resonate ya, menurutmu itu adalah ceritamu begitu, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Juli ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Aku buat readingan ini untuk Capricorn yang dealing dengan siapa saja guys, dengan zodiak apapun kamu berurusan dalam hal romance saat ini, you are very welcome here ya. Tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa di awal Juli ini di sekeliling Capricorn. Kenapa? Kenapa mereka istimewa? Karena mereka yang paling banyak cross watching saat ini ya guys. Di awal Juli ini ketiga zodiak ini yang paling banyak ngintipin energi Capricorn. Yang pertama adalah Aries. Yang kedua adalah Aquarius. Halo. Dan yang ketiga ada Virgo. Aku baru bikin readingan Virgo guys. Virgo juga dealing dengan Capricorn. Mudah-mudahan ini bukan cerita yang gayung bersambut. Oke. Capricorn dealing dengan Aries, Capricorn dealing dengan Aquarius, dan Capricorn dealing dengan Virgo. Nanti di video extended akan ada pesan khusus dari kurir khusus ya guys. Silahkan dicek keyboard untuk yang mau. Oke. Kita segera mulai saja. Dari Oracle dulu tentunya seperti biasa. Aku mau lihat kira-kira kemana readingan ini akan mengarah. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. For Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of July 2023. Thank you. Bam 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 bam. Satu lagi Kepi. Ayo dong. Kamu lama-lama udah kayak cancerian deh. Ini dia. Yang pertama adalah grounding guys. Go deep, explore your roots. Aku rasa ini gak bakal masalah deh buat kalian ya Kepi, karena kalian adalah earth sign ya. Paling suka yang tanah-tanahan begitu, paling bau tanah gitu. Jahat banget gue. Ya, grounding ini artinya
Gak usah cari jauh-jauh, gak usah ngelihat ke atas, lihat ke bawah aja. Di bawah ada solusinya, ada jawabannya begitu. Terlihat perempuan ini membaca buku di bawah sebuah pohon ya guys, sambil duduk di tanah. Ini lebih ke arah menenangkan diri, find yourself ya. Kemudian mungkin butuh kontemplasi juga guys, kayak merenung. Kesendirian mungkin akan membantu kamu untuk bisa menenangkan diri, Capricorn. Dan kemudian yang kedua ada unknown territory. Kamu berada di zona yang gak jelas saat ini. Padahal katanya captionnya you are exactly where you need to be. Kesendirian ini kayak bikin gak jelas ya. Atau mungkin status kamu gak jelas saat ini sama orang yang lagi kamu fokuskan. Menurutmu ada yang belum ada gitu ya, dan kamu butuh kejelasan. Kamu mencari-cari kesana kemari guys, kayak lagu Ayu Ting Ting, kesana kemari. Don't looking for something anywhere, just grounding. You know the answer, kamu tahu jawabannya apa. Oke guys, sorry. Kita segera mulai ya. Halo Capricorn, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of July 2023. Thank you. Kesana kemari membawa alamat tedot. Oh, Knight of Pentacles. Kok rasanya kamu kayak pengen pergi ya Capricorn? Kamu mau menjauh dari hubungan ini? Kamu merencanakan untuk pergi? Kamu merencanakan untuk meninggalkan seseorang? Langsung guys. Tapi nggak bisa guys, karena kamu merasa sangat terikat ke dia, kamu merasa terpenjara ke dia. Aduh, ini nggak enak banget deh. Knight of Sword. Kasar banget ya. Kalian lihat gak sih cara kartu ini jatuh tadi? Dia cepat gitu. Kamu pengen semuanya ini cepat-cepat berakhir, tapi kayaknya belum bisa berakhir deh. Masa? Mari kita lihat dulu. The Page of Pentacles. Kayak ada sense of wisdom, but not the real wisdom. Aku tahu inilah semua penyebab masalahnya. Sekarang aku sudah bisa belajar. Ini adalah pembelajaran bagiku, kayak begitu guys ya. Bisa jadi literally kalian upload status-status di WA atau sosial media kalian tentang kalian telah mempelajari sesuatu mengenai hubungan ini. Okay. No. You learn nothing, Capricorn. King of Wands, the Queen of Wands, Knight of Wands, the Wheel of Fortune. Nine of Pentacles. Jadi kalau ini adalah pacaran begitu guys, kayaknya baru-baru ada masalah besar gitu ya yang terjadi di antara kalian berdua kalau ini adalah pacaran, dan kemudian kamu sudah membuat keputusan kalau kamu tidak akan menerima atau tidak akan membiarkan terjadi hubungan lagi di antara kalian ya. Tapi statusnya masih bersama, masih couple guys, karena kamu masuk ke dalam readingan couple aku ya. Mungkin kamu sudah minta putus tapi dia belum mau putus, itu kan jadi unfinished business ya. Kamu udah bilang aku nggak mau lagi, aku mau pergi, aku mau mengakhiri ini, meludah. Aku mau meludahi ini semua, mengakhiri ini semua, aku mau pergi. Tapi kayaknya ditahan-tahan. Jangan dong, jangan begitu, karena The Eight of Swords ini merasa terpenjara, terikat. Lucunya guys, sebelum 2 minggu pertama Juli berakhir, kalian menemukan ada rasa yang even membingungkan, slight, halus, ringan, tapi ada kepedulian ke dia ya, ada perhatian ke dia, tapi halus banget. Mari kita lihat dulu. The Nine of Pentacles, please, thank you. Oke, terima kasih. Capricorn ini kayak ready to fly gitu guys. I'm ready to fly now. I'm ready to leave you. Aku akan berangkat ya, departure. Akhirnya bebas juga begitu. Queen of Wands. Kamu pede banget deh Capricorn saat ini ketika melihat readingan ini.
Dan di tengah-tengah kepedeanmu sebentar lagi The Tower datang. Dadam dadam dam 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 dadam dadam dam dam dadam dam dam. King of Cups. Jadi gini yang aku lihat guys ya, tidak ada kesabaran lagi. Kamu tidak layak mendapatkan kesabaranku lagi. Aku tidak akan pernah bersabar lagi untuk begitu. Dan kemudian di tengah-tengah kepercayaan dirimu ini, The Tower mau datang dan itu akan menyakitkanmu. The Tower hanya datang ketika kita berada di jalur yang salah, ketika pilihan kita salah. Kamu kan terlihat pede banget nih Capricorn. Berarti seharusnya kamu nggak pede guys. Seharusnya kamu tidak sepede itu saat ini. Begitulah yang harus aku sampaikan ketika The Tower datang ya. The Seven of Pentacles dan The Ten of Swords. Kayak ada yang kamu coba untuk ingkari guys. Lanjut dulu. Center of the reading, Eight of Swords crossed by the Knight of Swords. Thank you. Knight of Pentacles. Ini yang aku bilang tadi, living yang pertama kali kelihatan guys waktu aku belum buka kartu ini kan ada Knight of Pentacles. Kamu mau pergi ya, yang aku bilang begitu. Di 2 minggu pertama Juli 2023 ini kamu bilang gak ada cerita lembek-lembek lagi. Aku akan bersikap keras, aku akan bersikap tegas. Kalau perlu memaki, aku akan memaki, begitu. The Three of Swords, Knight of Pentacles. But you will hurt somebody. Kamu akan menyakiti seseorang, kata. Kok lucu ya, aneh ya. Sebentar ya guys. Knight of Pentacles, Knight of Wands. Ya. Karena kamu terlihat seperti seorang king yang penuh kepercayaan diri. Tapi di sini ada The Three of Swords. Antara kamu kecewa dengan orang yang kamu fokuskan saat ini atau kamu telah mengecewakan orang yang kamu fokuskan. Ada 2 kemungkinan ya guys. Karena ada Three of Swords muncul. Ini mirip banget deh dengan readingannya si Virgo. Coba nanti kalian lihat Virgo ya, khusus untuk Capricorn dealing sama Virgo. Tapi don't worry guys, kalau kalian dealing dengan siapapun saat ini mungkin akan resonate juga untuk kalian ya, karena general reading. Oke. Aku tidak akan mencoba untuk mengarah-ngarahkan kemanapun, tapi melihat kartu yang terbuka saja ya. Kita teruskan The World. Iya loh, sama persis. Emperor, Seven of Cups, Five of Cups. Karena unknown territory ini captionnya you are exactly where you need to be. Kamu harusnya tetap di sini, tapi karena kamu memilih pergi, The Tower itu yang datang. Karena itu The Tower datang, gitu Capricorn. Dan kepergianmu akan menyakiti seseorang. Kalau kamu tetap memutuskan melanjutkan pergi, The Tower datang, kamu akan merasakan sakit yang berkali-kali lipat. Karena ini Three of Swords dan ini Ten of Swords. 3 ke 10 tambah 7 pedangnya guys. Di sini kamu kayak yakin banget kalau kamu itu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Banyak pilihan terbuka untukmu. Ini semua sudah berakhir. Universe mengakhiri ini kayak begitu guys. Let me clarify the Page of Pentacles. Thank you. Aduh, ngeflip. Seven of Wands, King of The Strange.
Beda ya, fokus sama targetnya beda. Di sini kamu terlihat yakin banget mau pergi, mau mengakhiri semuanya. Di sini terlihat King of Cups. Kamu pengen kuat supaya bisa bertahan dalam keadaan ini. Dan guys, for your information, setiap kali kamu berusaha untuk pergi, kamu akan kena ada tower. Kalau kamu tinggalkan keadaan ini begini, kamu kena ada tower. Karena ada yang tersakiti yang kamu buat. Ada orang yang menjadi korban atas sikapmu ini tadi, yang kayak overconfidence begitu, Capricorn. Kamu tahu untuk bisa keluar dari permasalahan ini sebenarnya kalian harus kayak apa, bicara gitu ya guys, perbaikan begitu, kayak banyak curhat atau sharing tentang keadaan masing-masing, karena terlihat di sini kamu pun kayak terkorbankan oleh keadaan. I don't know what kind of situation, tapi kamu pun menurutmu korban. Walaupun kamu tahu kamu menyakiti seseorang saat ini, tapi kamu pun tersakiti juga begitu. Dan di sisi major arkananya, even kamu tersakiti juga menurutmu, tapi pergi meninggalkan yang sedang kamu fokuskan ini bukan pilihan guys. Di 2 minggu pertama Juli ini. Let me clarify the Four of Swords, thank you. The Lovers, The Moon, perselingkuhan juga ini. The Hangman, Six of Cups. Oh, oke. Just take how it resonate to your personal life guys. Tapi yang aku lihat di sini, orang yang sedang kamu fokuskan Capricorn adalah your third party. Karena di sini datang The Lovers bersamaan dengan The Moon. Berarti ini kamu ini mau pergi meninggalkan selingkuhanmu begitu guys. Atau kamu adalah seorang selingkuhan yang pengen pergi meninggalkan seseorang yang sudah punya pasangan resmi. Oke, ikutin aja ceritanya guys. Orang yang reson ini pasti akan langsung tahu kok yang mana bagian dia, yang mana untuk dia. Tapi kayak ada perselingkuhan yang harus diakhiri tapi belum boleh diakhiri. Pengen diakhiri tapi belum boleh diakhiri. Oke. Itu dia, jangan sampai salah ya, karena Six of Cups datang di sini bersama The Lovers, dan The Moon ini sudah on dan off berkali-kali Capricorn. Kalau memang betul ya kamu adalah seorang Capricorn yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus, maka ketika masa off kamu kembali ke pasangan resmimu, ketika masa on dengan dia kamu kembali ke selingkuhanmu. Oke, dan kamu pengen ini berakhir tapi belum waktunya berakhir. Kenapa begitu, Ray? Bukannya seharusnya semua perselingkuhan itu segera berakhir sebaik-baiknya, secepat-cepatnya begitu? Ya, tapi kadang ada banyak peristiwa yang terjadi di balik layar yang kita nggak tahu, guys. Kamu ingat di awal aku bilang ada Eresort, ada yang memenjarakan kamu, ada yang menahan kamu. Kamu bilang mau putus, dia nggak mau putus sama kamu, 6. Karena memang masih ada urusannya belum terselesaikan. Oke, Page of Wands, kemudian the Ten of Cups, the Three of Pentacles, King of Wands. Sama persis, gila, sama energi si Virgo ini kayak berbalas-balasan. Jadi Virgo itu kayak bilang dari sisinya dia, Capricorn ini membela dari sisinya dia. Oke, kita tidak usah judging siapapun di sini ya guys. Tapi yang jelas di Page of Cups ini, kamu akan ngerasa bahwa even kamu kayak mau meninggalkan dia, tapi kamu pada akhirnya setelah 2 minggu pertama Juli ini berlalu, kamu itu akan kayak, oh iya ya masih ada. Aku masih peduli sama nih orang, sama orang yang kamu fokuskan ini. Aku masih care sama dia. Dan itu yang membuat kamu stay. Bisa jadi kamu ini, apa namanya, ada urusan sama keluarganya dia. Antara kamu menafkahi dia dan keluarganya, atau I don't know ya. Dan aku lihat ada bapak tua di sini kayak gini guys, skenario hidup ini kadang begini. Perselingkuhan terjadi, oke, dan kemudian dia memberikan nafkah ya, pasangan seseorang ini memberikan nafkah ke peselingkuhannya, dan itu terjadi karena memang dibutuhkan nafkah tersebut. Let's say misalnya ada seorang, ini kan ada kakek tua di sini. Kemungkinan ayah selingkuhannya ini membutuhkan uang, dan ayahnya ini orangnya baik, dan kemudian memang ada aliran dana yang akan masuk untuk kesehatan misalnya seperti itu. Ya, you know lah, kamu tahu apa yang aku maksud. Jadi kayak
ini terjadi untuk ini terjadi untuk ini terjadi untuk ini. Dan ini tidak bisa di-cut karena yang ini belum selesai. Ah, kan begitu ya sebenarnya teorinya tarot ini, makanya ketika general reading banyak cerita yang bisa kebaca langsung guys. Tapi yang jelas gini, kamu belum boleh meninggalkan dia karena urusan kamu belum selesai, masih ada yang harus kamu lakukan bersama dengan dia. Karena itu kamu tidak boleh keluar. Once kamu keluar, tinggalkan dia dalam keadaan the Three of Swords, kamu kena the Ten of Swords. Kamu akan mengalami hal yang lebih parah dari dia guys, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Capricorn, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai kamu harus stay ya di 6 bulan ke depan ini, dimulai dari 2 minggu pertama Juli ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk 2 minggu pertama Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Kepi. Thank you very much. Dadah guys.